Sekalipun rumput-rumput kemelaratan mencekik kami, namun bunga-bunga cinta tetap mengelilingiku selalu. Hai, kembali lagi dengan konten penyambung lidah rakyat dalam channel Rumah Perbedaan. Postingan sebelumnya berjudul Putra Sang Fajar, dan kali ini tentang Soekarno. Saya akan menampilkan bagaimana perjalanan Soekarno di masa kecil yang begitu menyentuh batin. Sad story, kisah yang mengharukan, menyedihkan, namun memotivasi. Konten kali ini diberi judul Mojokerto, Kesedihan di Masa Muda. Masa kanak-kanak Soekarno tidak berbeda dengan David Copperfield. Soekarno dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan. Soekarno tidak mempunyai sepatu, tidak mengenal sendok dan garpu, tidak mandi di air yang keluar dari keran. Ketiadaan yang keterlaluan ini membuat hati Soekarno menjadi sedih. Soekarno hidup berempat dengan orang tuanya dan kakak perempuannya yang lebih tua 2 tahun darinya. Namanya Sukarmini. Gaji Bapak Soekarno $25 per bulan. Dikurangi sewa rumah di Jalan Pahlawan 88 menjadi $15. Dan dibandingkan kurs pemerintah $3,60 untuk $1, ya bisa dinilai betapa rendah tingkat penghidupan keluarga Soekarno. Ketika Soekarno berumur 6 tahun, mereka pindah ke Mojokerto. Mereka tinggal di daerah melarat dan keadaan tetangga-tetangganya juga tidak berbeda. Akan tetapi, para tetangga selalu memiliki sisa uang untuk sedikit jajan dan membeli pepaya. Sementara Soekarno tidak, sama sekali tidak pernah. Lebaran adalah hari besar umat Islam. Kegembiraan di hari Lebaran sama dengan hari Natal, hari untuk berpesta dan berfitrah. Akan tetapi keluarga Soekarno sama sekali tidak pernah berpesta dan berfitrah karena memang mereka tidak punya uang untuk itu. Di malam sebelum Lebaran sudah menjadi kebiasaan anak-anak untuk main petasan. Semua anak melakukannya kecuali Soekarno. Di hari Lebaran waktu itu Soekarno berbaring seorang diri di kamar tidur yang kecil yang hanya cukup untuk 1 tempat tidur. Dengan hati yang gundah, Soekarno mengintip keluar arah langit melalui 3 buah lubang udara pada dinding bambu. Lubang itu kira-kira sebesar batu bata. Soekarno merasa dirinya paling malang. Hatinya serasa akan pecah. Di sekeliling terdengar bunyi petasan berletusan di sela sorak-sorai kawan-kawannya yang kegirangan. Betapa hancur hati Soekarno waktu itu. Mengapa semua teman-temannya dapat membeli petasan yang harganya 1 sen saja, dan Soekarno tidak? Soekarno sering menangis dan mengumpat kepada ibunya. Dari tahun ke tahun saya berharap-harap, tapi tak sekalipun aku melepaskan mercon, kata Soekarno kepada ibunya. Kemudian di malam harinya datang seorang tamu menemui Bapak Soekarno, memegang sebuah bingkisan di tangannya dan memberikan bingkisan itu kepada Soekarno. Isinya adalah petasan. Soekarno sangat senang. Tak ada harta, lukisan, atau istana di dunia ini yang dapat memberikan kegembiraan kepada Soekarno seperti pemberian petasan itu. Dan kejadian itu tak pernah dilupakan Soekarno. Keluarga Soekarno begitu melarat sehingga hampir tidak bisa makan 1 kali dalam sehari. Yang terbanyak keluarga Soekarno makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Bahkan ibu Soekarno tidak mampu membeli beras murah yang biasa dibeli para petani. Ia hanya bisa membeli padi. Setiap pagi ibu mengambil lesung dan menumbuk padi. Dengan melakukan itu, mereka menghemat 1 sen. Meskipun tangan ibu Soekarno melepuh, tapi tetap ibu Soekarno menumbuk padi karena itu bisa menghemat 1 sen dan dapat membeli sayuran untuk Soekarno. Semenjak hari itu, di pagi hari sebelum berangkat sekolah, Soekarno membantu ibunya menumbuk padi.
Ibu Soekarno memiliki hati yang begitu besar dan mulia. Bapak Soekarno seorang guru yang keras. Sekalipun sudah berjam-jam, Soekarno masih terus disuruh belajar, membaca, menulis, menghafal. Suatu ketika Soekarno pernah memanjat pohon jambu milik tetangga dan menjatuhkan sarang burung. Bapak Soekarno memarahinya karena Soekarno sudah diajarkan sejak kecil untuk menyayangi binatang. Soekarno dipukul di pantat dengan rotan oleh bapaknya sambil Soekarno kecil meminta maaf dan terus mengulang kalimat yang diajarkan bapaknya, bahwa sarang dan burung itu juga adalah ciptaan Tuhan. Soekarno terkadang menjadikan sungai sebagai kawannya, dan sungai memang sebagai sumber makanan juga. Soekarno berusaha keras ingin menggembirakan hati ibunya dengan beberapa ekor ikan kecil yang ditangkapnya di sungai untuk dimasak. Suatu ketika Soekarno kena ganjaran cambuk karena belum kembali ke rumah padahal hari sudah mulai senja. Ketika Soekarno tiba di rumah sambil memegang ikan kakap untuk ibunya, Soekarno ditangkap oleh ayahnya, merampas ikan di tangannya, dan Soekarno dirotan sejadi-jadinya. Tetapi ibu selalu mengimbangi tindakan disiplin itu dengan kebaikan hatinya. Soekarno berlari ke pangkuan ibunya. Satu kalimat yang bagus dari Soekarno mengenang kejadian itu. Sekalipun rumput-rumput kemelaratan mencekik kami, namun bunga-bunga cinta tetap mengelilingiku selalu. Soekarno menyadari bahwa kasih sayang menghapus segala sesuatu yang buruk. Keinginan akan cinta kasihnya telah menjadi suatu kekuatan pendorong dalam hidup Soekarno. Di samping ibunya ada seorang perempuan bernama Sarinah, gadis yang sering membantu di rumah tanpa digaji sepeser pun. Sarinah adalah bagian dari rumah tangga Soekarno, dan bagi keluarganya, Sarinah sudah dianggap sebagai anggota keluarga. Sarinah tidur dengan mereka, tinggal dengan mereka, makan apa yang keluarga Soekarno makan. Sarinah lah yang mengajarkan Soekarno untuk mengenal cinta kasih. Sarinah mengajarkan Soekarno untuk mencintai rakyat jelata. Selagi Sarinah memasak di gubuk kecil dekat rumah, Soekarno duduk di sampingnya dan kemudian Sarinah berpidato. "Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi, engkau harus mencintai rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya." Sarinah adalah nama yang biasa, namun bagi Soekarno, Sarinah adalah satu kekuasaan yang paling besar dalam hidup Soekarno. Di masa muda Soekarno, Sarinah tidur dengannya, tapi bukan sebagai suami istri. Mereka berdua tidur di tempat tidur yang kecil. Namun ketika Soekarno sudah mulai besar, Sarinah sudah tidak ada lagi. Soekarno tidur dengan kakaknya Soekarmini di tempat tidur yang sama. Ketika berumur 12 tahun, Soekarno diserang penyakit tipes. 2,5 bulan Soekarno berada di ambang pintu kematian. Soekarno bersandar pada kekuatan bapaknya yang mendorongnya agar tetap hidup. Selama 2,5 bulan itu, Bapak Soekarno tidur di bawah tempat tidur bambu milik Soekarno. Ia berbaring di atas lantai semen yang lembab, dialas dengan tikar pandan yang tipis dan lusuh. Ini dilakukan Bapak Soekarno karena kepercayaan mistik Bapak Soekarno. Ia berdoa terus, memohon siang malam agar Soekarno diselamatkan, supaya kekuatan mistiknya dapat memberikan manfaat secara penuh yang dicurahkan langsung dari badannya ke seluruh tubuh Soekarno. Maka Bapak Soekarno harus berbaring di bawah tubuh Soekarno. Tempat Bapak Soekarno berbaring hanya beberapa kaki dari tempat tidur Soekarno. Sangat gelap, lembab, dengan udaranya tidak enak dan menyesakan. Siang dan malam sama saja, dan di sanalah Bapak Soekarno berbaring sampai Soekarno benar-benar sudah pulih dan sehat. Sewa rumah Soekarno sangat murah karena letaknya kerendahan dekat kali. Kalau musim hujan, kali itu meluap, membanjiri rumah dan menggenangi pekarangan mereka.
Dari bulan Desember sampai April mereka selalu basah. Air mengenang mengandung lumpur dan sampah. Ini yang membuat Soekarno terjangkit penyakit tipes. Namun setelah sehat, keluarga Soekarno pindah ke Jalan Residen Pamuji. Rumah ini tidak lebih baik keadaannya. Namun setidaknya rumah mereka kali ini benar-benar kering. Kamar-kamarnya melalui ruangan gelap yang panjang. Yang paling kecil adalah kamar Soekarno yang mempunyai jendela atap sebagai lubang udara. Seringkali keluarga Soekarno harus bergantung pada kebaikan dan keramahan tetangga mereka. Ada keluarga Munandar menempati rumah yang serangkai dengan mereka. Menurut cara orang Jawa, yang sebenarnya kalau mereka tidak punya beras, mereka makan makanan tetangga mereka. Sewaktu Soekarno berumur 4 atau 5 tahun, Soekarno pernah diajak neneknya dari pihak bapak Soekarno hendak membawa Soekarno ke tempat neneknya. Dan akhirnya Soekarno sempat tinggal di Tulung Agung, letaknya tidak jauh dari Mojokerto. Nenek Soekarno tidak kaya, tapi mereka berjualan batik. Setidaknya mampu memberi makan Soekarno. Kata kakek dan neneknya, Soekarno memiliki kekuatan gaib. Bila mana ada orang sakit di kampung, nenek selalu memanggil Soekarno, dan dengan lidah Soekarno menjilat bagian yang terasa sakit, dan anehnya sakit orang tersebut menjadi sembuh. Nenek Soekarno menduga Soekarno bisa melihat apa-apa yang gaib. Tetapi lintasan penglihatan yang gaib itu menghilang ketika Soekarno menemukan kekuatan pidatonya terhadap rakyat. Nampaknya apa yang disebut kekuatan itu tersalur ke arah lain. Sesudah berumur 17 tahun, Soekarno sudah tidak lagi memperoleh kekuatan penglihatan secara kebatinan.